Hasan Basri, sang proklamator rakyat Kalimantan. Proklamasi Merdeka. Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari ALRI melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka. Kandangan 17 Mei 4 Rep atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri. Begitulah isi proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang dibacakan Hasan Basri bertanggal 17 Mei 1949. Proklamasi itu merupakan bentuk nasionalisme dan kebulatan tekad rakyat Kalimantan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia. Maklum saja, dalam perjanjian Linggarjati yang disepakati pada tanggal 10 November 1946, Belanda hanya mau mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Itu artinya Kalimantan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Namun Hasan Basri tidak terpengaruh dengan perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Pulau Jawa. Tepatnya pada tanggal 25 Desember 1948, Hasan Basri memerintahkan aksi serangan umum kepada pos-pos Nika yang berada di Haruai, Nagara, Tanjung, dan daerah sekitarnya. Perjuangan Hasan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu. Usai Perang Kemerdekaan, Hasan Basri melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar dan American University di Kairo sejak tahun 1951 hingga 1955. Suasana politik memanas ketika Hasan Basri kembali ke tanah air karena sepak terjang Partai Komunis Indonesia PKI dan ormas-ormasnya. Setelah percobaan pembunuhan terhadap tokoh agama di kota Amuntai, Hulu Sungai Utara gagal dilakukan PKI, Hasan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya per tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno. Namun Hasan Basri yang kali itu bertindak sebagai kepala penguasa perang daerah Kalsel tidak menaati teguran tersebut. Bahkan pembekuan PKI dan ormas-ormasnya itu diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan yang dengan sebutan Tiga Selatan. Jadi PKI di Kalimantan Selatan ini tidak seheboh di Jawa. Kenapa? Karena sebelum PKI itu bangkit, itu waktu itu Jenderal Hasan Basri itu sudah menyatakan bahwa PKI itu dibubarkan di Kalimantan Selatan. Bahkan hampir-hampir tidak bisa sebagaimana di Jawa. Kita di sini sebetulnya itu lebih awal diantisipasi oleh Panglima Kuanda waktu itu. Jadi setelah PKI itu dibubarkan di Kalimantan Selatan, maka kemudian seluruh bagian-bagian dari struktur pada waktu itu melakukan isolasi terhadap aktivitas PKI di Kalimantan Selatan, dan tokoh-tokoh pemuda pergerakan juga bergerak dalam rangka untuk menghilangkan apa-apa yang menjadi target-target PKI. Monumen Divisi 4 ALRI merupakan monumen perjuangan rakyat Kalimantan Selatan dalam perjuangan menghadapi penjajahan Belanda. Dan ini merupakan makam pahlawan nasional Brigjen TNI Purnawirawan
Haji Hasan Basri yang merupakan salah satu tokoh pahlawan lokal Kalimantan Selatan. Beliau dimakamkan di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan monumen ikrar dan tekad rakyat Kalimantan Selatan membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan merupakan bukti tekad dari rakyat Kalimantan Selatan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah sejarah singkat tentang perjuangan pahlawan lokal Kalimantan Selatan, Brigjen Haji Hasan Basri. Semoga kisah perjuangan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua.